kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kalbu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tahu jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Bila kau rasa khawatir di hidupmu, bila rasa gelisah tak tenang hidupmu, tapi ingatlah ada Tuhan Yesus. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Berdoa, berseru padanya, percaya, serahkan seluruh hidupmu pada Yesus. Oh, percaya Yesus tak pernah tinggalkan kita semua. Haleluya. Oh, berdoa, berseru, panggil nama Yesus, berserah. Oh Yesus, segera hampirimu. Percaya Yesus tak pernah tinggalkan kita semua, dicintai Yesus. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, haleluya, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Berseru, panggil nama Yesus, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil nama Yesus, berdoa dia selalu akan mendengar doa kita. Oh, percaya Yesus tak jauh dari engkau, Yesus selalu dengar doa kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya.
sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama yang kudus dan sempurna. Haleluya. Berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus, berdoa, Yesus pasti menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak pernah jauh darimu. Yesus selalu dengar doa kita. Terima kasih Bapa, Engkau selalu dengar doa kami, sebab Engkau berfirman dalam Lukas 18 ayat 1, supaya kami rajin berdoa Tuhan, tak jemu-jemu, selalu panggil nama Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Kuasai hidup kami Bapa, bentuklah hidup kami Bapa, karakter kami, sifat kami, hidup kami Engkau bentuk dan Kau perbarui untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 27 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua ini cinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senantiasa kita di dalam naungan ilahi, di dalam berkat pimpinan kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada senantiasa di dalam garis Tuhan, hidup mengenal Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita senantiasa kita mau setia kepada Tuhan. Kalau kita bisa berdoa, bisa setia kepada Tuhan, bisa cinta, bisa taat kepada firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Supaya kita tidak jauh mau dari Tuhan. Seperti Yesus tidak pernah tinggalkan kita, sama halnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Saya mau baca kitab Ibrani. Puji Tuhan, kalau setiap malam kita baca perjanjian baru. Puji Tuhan loh Bapak Ibu ya, dari sejak 1 Januari 2021 selalu saya ingatkan, mohon maaf saya tidak pernah bosan, karena itu merupakan titik awal sejarah dalam kehidupan kita. Tidak boleh melupakan sejarah, seperti kita tidak boleh melupakan tanggal lahir kita. Ya, saya dilahirkan tanggal 17 Agustus tahun 1956. Lahir baru saya pada waktu saya dilantik menjadi seorang hamba Tuhan oleh almarhum papi saya, ya, 17 Agustus tahun 1986, ya, pada waktu saya usia 30 tahun, ya, 30 tahun saya dilantik oleh papi saya menjadi hamba Tuhan untuk menggembalakan pekerjaan Tuhan di gereja Bethel Tabernakel di Jember Kristus itu Jember, karena saya putra dari papi mami almarhum yang saya cintai, seorang hamba Tuhan yang setia, sekaligus juga sebagai pendiri bersama 7 hamba Tuhan zaman almarhum Van Heysel. Ada almarhum Bapak Gersom Stopo, semua itu sama-sama almarhum Bapak Matius Akib, almarhum Bapak Indiono, beberapa hamba Tuhan waktu itu, ya. Jadi puji Tuhan sampai detik ini bisa setia melayani pekerjaan, tapi hamba-hamba Tuhan senior, ya, sudah mendahului kita, sudah bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Bahkan sudah pasti diajak jalan-jalan sama Tuhan, ditunjukkan surga. Karena tempat surga, tempat yang kekal. Mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari saya mau bacakan firman Tuhan. Kitab Ibrani pasal 13, saudara, puji Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan berfirman tadi dalam Yeremia 33, berdoa, berseru kepada Tuhan, bersulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kita ketahui, ya. Jadi kita mau rajin berdoa seperti perintah Tuhan, rajin berdoa seperti dan pujian ini. Yesus selalu mendengar doa kita. Amin. Saya mau baca firman Tuhan
Kitab Ibrani Perjanjian Baru, saudara. Kalau pagi tadi kita sudah baca Perjanjian Lama, setiap malam Perjanjian Baru dari sejak 1 Januari 2021, Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dan puji Tuhan, hari ini tanggal 27 Mei 2022, atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita sudah baca di kitab Ibrani pasal yang terakhir, pasal 13 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin, puji Tuhan. Satu ayat saja mengandung 3 hal yang saya mau terangkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Demikian firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin mendengar firman Tuhan, dan kita rajin juga evaluasi diri kita, sehingga kita ada hal yang kurang berdoa. Misalnya di sini kan mengajar Tuhan berdoa. Mari sama-sama kita memperbaiki diri kita supaya rajin berdoa, ya. Sebab doa itu diberkati oleh Allah. Doa dikasih oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Jadi A besar, L besar, L besar, A besar, H besar, Yahweh, Jehovah, ya. Jadi Bapa kita adalah Tuhan Yesus Kristus, selalu mendengar doa kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu rajin setia sama Tuhan, cinta Tuhan Yesus, kita mau taat senantiasa. Kalau kita cinta, setia dan taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, saya yakin seyakinnya kita ada jaminan masuk ke surga. Dan percaya kalau kita melekat hati kita dengan Tuhan, kalau kita rajin berdoa, hati kita taat kepada Tuhan, kita cinta, setia, taat, berarti hati kita melekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 91, ya, dari 14-16, orang melekat dengan Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Dia akan menjawab setiap doa permohonan kita. Oleh itu mari saudara, di dalam hal ini 3 hal saya mau ajar Bapak. Yang pertama, berdoalah. Dikatakan berdoa. Jadi mari kita rajin berdoa saudara. Itu perintah Tuhan. Sudah saya katakan, berdoa itu, dewa itu, berarti kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, oleh Allah, dan seterusnya, ya. Itu yang pertama, kita rajin berdoa Bapak, ya. Itu rajin berdoa, itu perintah Tuhan, ya. Dalam Lukas 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini firman Tuhan. Jadi kan saya sudah katakan, kita ikut Yesus ini, kita rajin baca Alkitab, dan harus juga melakukannya. Kita mau cinta, rajin baca Alkitab karena kita cinta Yesus. Rajin baca Alkitab, kita mau menjadi setia sama Tuhan. Rajin baca Alkitab karena kita mau taat. Kita taat, rajin berdoa. Saya juga selalu rajin berdoa, saudara. Ya, jadi bukan hanya mau makan saja berdoa, mau tidur atau berdoa. Nah, di luar itu harus berdoa, saudara. Rajin berdoa khusus, biarpun sebentar-sebentar tidak apa-apa, saudara. Jadi bukan berarti harus berjam-jam. Tapi kalau bisa lama ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya saudara tidak sempat, ya tidak apa-apa. Yang penting bentukmu komunikasi. Ya, di sini dalam Alkitab itu totalnya 1 hari kalau bisa 1 jam sudah berdoa. Coba baca di dalam, tadi sudah ya Bapak, di Lukas 18:1. Kalau di dalam Injil Matius pasal 26, itu Tuhan kan bicara kepada murid-muridnya itu. Karena murid-muridnya selalu tidur melulu, saudara ya. Dikit-dikit tidur, dikit tidur. Nah, Tuhan bilang berjaga dan berdoa. Nah, seperti apa? Saya mau baca. Matius 26 ayat 40 dan 41 ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Nah, ini saya katakan tadi tidur melulu, muridnya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, 1 jam. Jadi berjaga-jaga artinya membangun komunikasi dengan Tuhan. Yaitu ya baca firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Di 41 dikatakan. 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, memang hati kita rindu, ya, roh, hati kita rindu. Tapi kita malas, sudah daging ini mungkin ngantuk, tidur, ya jadi ya sudahlah. Ya, terserah Bapak Ibu. Tapi yang penting firman Tuhan mengajar kita, marilah kita rajin berdoa. Seperti perintah Tuhan tadi, dengan tidak jemu-jemu berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, itu ayat terpendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan tetaplah berdoa, saudara. Kalau dengan doa ini bentuk komunikasi dengan Tuhan, coba Raja Hizkia, saudara, itu disembuhkan karena doa loh, saudara. Coba kita lihat ya. Makanya penting ya, Tuhan mengajar kita
supaya kita rajin berdoa. Ya, coba saya mau baca. Yeremia, kitab Nabi saya, Yesaya, ya. Yesaya pasal 38 ayat 1 saya mau baca. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah ini coba nih, itu Hizkia, Raja Hizkia divonis melalui hambanya Nabi Yesaya bin Amos, bahwa kata Tuhan, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, kepada Hizkia keluarga, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba divonis. Oh, Tuhan yang punya hak penuh, saudara. Ya, usia kita kan semua, nafas semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10. Tapi pentingnya kita sebagai anak Tuhan, kata firman Tuhan, rajin berdoa. Tetaplah berdoa. Bentuk komunikasi dengan doa. Terus bukti nyata nih, di ayat yang kedua kalau kita lihat ya. Di ayat yang kedua, Yesaya 38 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini penting. Seperti saat ini, saya rajin berdoa, Bapak Ibu pasti dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara sama Tuhan bersama keluarga. Tidak pernah sakit, ya. Seandainya sakit sedikit-sedikit, misalnya nih, pilek, batuk, saya berdoa sama Tuhan. Tapi maksudnya sakit, tidak pernah sakit berhari-hari, ya, udah bisa pelayanan, terus masuk rumah sakit, itu kan namanya sakit, saudara. Pernah saudara dengar saya sakit? Dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang, saya terusin firman Tuhan ini di tengah-tengah COVID. Itu karena apa? Bukan karena saya hebat, tapi Yesus yang ada di dalam diri kita, itu hebat. Yesus yang melindungi kita. Karena seperti Raja Hizkia nih, gara-gara berdoa. Coba lanjut ini, kita baca ayat ketiga. Ini tadi sudah saya bacakan di ayat kedua. Dia berdoa berseru kepada Tuhan, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Oh, ini perhatikan nih, Hizkia melalui berdoa kepada Tuhan ngomong 3 hal kan. Dia jaga hubungan kesetiaan. Coba nih, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah berhidup di hadapanmu dengan setia. Nah, sudah saya katakan ya, mari kita setia sama Tuhan. 3 hal ini saya katakan kepada Bapak Ibu, setia. Terus kedua, dengan tulus hati, dan aku telah melakukan. Nah, melakukan berarti ketaatan, saudara. Dan rajin berdoa, bukti kita cinta. Jadi 3 poin ini. Marilah kita mau cinta Yesus, kita mau setia, dan taat. Melakukan, kata Hizkia, melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Waduh, saya sering menangis di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Tadi sebelum saya menyampaikan pujian firman Tuhan, menangis saya sama Tuhan, rendah hati. Mari kita mau rendah hati di hadapan Tuhan dengan berdoa, rajin berbentuk komunikasi dengan Tuhan. Sebab Yesus juru selamat kita. Kalau bukan Yesus, siapa lagi, saudara? Tidak ada lain. Mari orang itu rajin berdoa, karena itu perintah Tuhan. Tadi sudah saya katakan, tadi saya bacakan dalam Yeremia 33 ayat 3. Berseru kepada Tuhan, berdoa. Karena di situ Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Makin penting di sini, yang pertama, mari kita rajin berdoa, bentuk komunikasi dengan Tuhan. Terus yang kedua, dikatakan hati nurani kami adalah baik. Mari milikilah hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik, yaitu apa? Di dalam segala kami menginginkan sesuatu. Yang ketiga, hidup yang baik. Memiliki hati nurani yang baik. Hidup yang baik berarti ada realitas, saudara. Ada perbuatan konkret. Ya, kita rajin berdoa, hati nurani kita baik, terus ada perilaku kita tercermin. Jangan ngomong hati baik, tapi perbuatan di luar tidak baik. Nggak benar, saudara. Banyak orang Kristen seperti itu ya. Ya, rajin berdoa saya, rajin ke gereja, tapi perbuatan di luar tidak baik, berselingkuh, berzina, hati jahat, hati dendam, dengki, benci, nggak boleh. Selesaikan semua secara baik, saudara-saudara. Firman Tuhan, mari kita melalui firman Tuhan, termasuk saya manusia, ya bisa salah, bisa, tapi melalui firman kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Saya berusaha, sama-sama berusaha, belum sempurna kita, tapi menuju ke kesempurnaan. Dan kalau ada hamba Tuhan yang belum sempurna, kita jangan kata-katai dia, tidak boleh. Mari kita saling berdoa, rendah hati. Yang penting kita sadar, Tuhan, bentuk hidupku seperti firman Tuhan mengajar kita, supaya kita rajin berdoa. Terus kedua, miliki hati nurani yang baik. Kalau hati nurani yang baik, Tuhan baik sama kita. Dan ketiga, hidup yang baik. Saya kasih ayat terakhir dalam Mazmur 73, saudara.
Mazmur 73 itu yang berkaitan memiliki hati yang baik. Kalau hati yang baik berarti ikuti firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengajar kita supaya rajin berdoa, hati kita dibentuk sama Tuhan, tulus hati, dan kita hidup lebih baik lagi, supaya apa, suatu hari kalau Yesus datang atau kita dipanggil sama Tuhan, kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu tempat orang kudus, tempat orang benar. Kalau kita di dunia ini dibentuk sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, itu hati. Bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Mari kita rajin berdoa supaya kita rajin baca firman Tuhan, kita dibentuk sama Tuhan supaya hidup kita layak kepada Tuhan, sehingga nanti kalau Yesus datang kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Walau itu 3 hal ya. Mari kita rajin berdoa, dan kita kita dibentuk sama Tuhan supaya kita memiliki hati yang baik, hati yang tulus. Dan ketiga, kita senantiasa berperilaku baik sehingga hidup kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati itu semua. Bila kau gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Berseru haleluya, memanggil nama Yesus, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Haleluya. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus selalu dengar doa kita. Amin, haleluya. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus berserah, serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Berdoa, percaya pada Yesus, Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Percaya, serahkan semua pada Yesus. Berdoa, rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa, serahkan hidupmu pada Yesus. Yesus memberkati kita semua. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Sehingga demikian kita dibentuk sama Tuhan untuk memiliki hati nurani yang baik, dan kita berperilaku baik untuk menjadi berkat buat setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.